Hai semuanya, aku Richel, selamat datang di channel YouTuber kecil. Nah, dikarenakan kemarin kita udah servis mesin dan komstir, tidak pas rasanya kalau kita nggak servis CVT juga. Karena CVT adalah komponen yang menyambungkan dan merubah putaran mesin menjadi putaran roda. CVT memiliki beberapa part seperti pulley, roller, slider pulley, slider pitch, kampas ganda, per CVT, per sentry, dan lain-lain. Nah, karena Richel menyadari bahwa CVT motor ini kadang menetes sedikit dan ini adalah oli mesin bukan oli gardan, maka Richel nyiapin sebuah seal crook as untuk Vario 110 FI. Ini yang mana dia sama kayak Big ESP. Nah, alat yang kita siapin adalah kunci T ukuran 8 untuk buka bak CVT, tang snap ring yang narik ke dalam buat buka pengunci seal crook asnya, kunci baut ukur 22 untuk pulley depan dan 19 untuk mangkok ganda, kunci baut gede di kampas ganda, dan extender medium dan long buat jaga-jaga apabila diperlukan. Pertama, buka seluruh baut bak CVT menggunakan kunci T8 secara menyeluruh dan jangan lupakan di tengah bak CVT-nya ada baut 1 biji yang paling panjang sendiri. Dan jika teman-teman bertanya kenapa nggak pakai impact, karena baut ini gampang slack sehingga daripada mendingan effort dikit nggak apa-apa. Nah, untuk membuka bak CVT yang keras pasti akan membuat kita berpikir cara bukanya, dan di sini Richel punya trik buka bak CVT tapi dengan catatan khusus bahwa trik ini hanya untuk bak CVT yang masih memiliki engkol ya. Jadi, dengan cara tekan aja engkolnya, maka bak CVT akan terbuka sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di bagian pulley dan mangkok ganda kotor. Terus ada noda oli di bagian bawah sehingga akan kita cek seal crook as yang ada di belakang pulley. Jadi untuk buka kedua bautnya akan kita gunakan impact ini supaya mudah dan tidak bikin lelah. Nah, jika baut sudah terlepas, bisa langsung kita buka satu persatu partnya. Kita bisa gunakan kunci baut yang gede ini, nggak tahu ukurannya berapa, yang penting waktu beli bilang buat buka baut kampas ganda. Nah, di sini hati-hati ya, soalnya sandalku licin, jadi kampas gandanya langsung lompat dikarenakan ada per CVT-nya. Nah, kita bisa ambil kampas gandanya dan per CVT-nya sehingga kita bisa lihat mekanisme paling bawah ini. Gak tahu apa namanya, yang penting dia bisa digerakin menyempit dan melebar, yang mana berguna buat mengimbangi geseran pulley depan dan pastikan dia bisa bergeser mulus, gak seret, gak los. Tapi karena ini masih halus, jadi kita cuma bersihkan dari debunya. Lalu saat kita bongkar mangkok rollernya, nah bisa kita lihat bahwa bagian seal crook as ini udah dikasih lem ribbon. Ini kocak banget, bengkel yang mana yang bikin ini. Nah, gunakan snap ring buat ngelepas pengunci crook asnya. Nah, buat ngelepasinnya dengan mudah bisa kita gunakan cara unik, di mana kita bisa pasangkan impact dengan bagian depan obeng plus dan kita taruh baut besi tajam lalu kita bor di seal crook asnya. Habis itu tinggal kita tarik deh pakai tang. Nah, kenapa tadi Richel bilang buat
pakai baut besi karena silk crook as ini walaupun kelihatannya karet doang, tapi di sebaliknya ada ring besi yang mana dia tebal dan keras. Sehingga kalau kita congkel kayak silk karet biasanya, maka yang kalah adalah CVT-nya nanti. Abis itu bisa kita bersihin dari sisa-sisa tribon yang mengganggu dan kita pasangkan kembali silk crook as yang baru. Nah, setelah itu bersihkan kembali permukaannya dan pasangkan lagi pengunci crook asnya menggunakan snap ring lagi. Nah, sekarang balik lagi ke servis CVT. Di sini kita bisa bersihin menggunakan campuran sunlight dan bensin supaya kerak-kerak yang ada di partnya bisa terangkat. Nah, untuk membersihkannya selalu diingat untuk jangan pernah sampai kena di bagian seal dan karetnya, karena sunlight itu asam sehingga dia korosif, apalagi bensin sekarang katanya ada etanolnya sehingga etanol itu lebih korosif lagi terhadap karet. Nah, bagian CVT udah selesai, kita bisa pindah ke bagian partnya seperti kampas ganda dan pulainya. Nah, untuk memasangkan kembali rollernya bisa kita lihat bahwa ada bagian yang tertutup dan terbuka. Nah, untuk bagian yang tertutup bisa kita taruh di bagian dalam semuanya supaya ketika bergesekan ada pelindungnya. Nah, jika sudah, bisa kita pasang slidernya dan jangan lupa ringnya juga. Nah, untuk bagian pernya, jangan lupa penutupnya ditaruh di bagian atas dan kita tutup lagi menggunakan bautnya. Lalu bisa kita masukin fan beltnya kembali ke jalurnya biar ketika dipasang ke pulai depan nggak susah. Jangan lupa gear ankle dan ring buat pulai depan sebelum kita pasang kembali bautnya. Pasang mangkok ganda terlebih dahulu, lalu ring baru baut penguncinya sebagai sentuhan terakhir. Nah, jika semuanya udah, bisa kita lakukan tes bahwa
perakitan sudah benar dengan menghidupkan mesinnya supaya kita bisa lihat bahwa pulai bergeser sempurna. Nah, karena udah bener, bisa kita tinggal pasang bak CVT-nya kembali. Dan jangan lupa bahwa baut yang panjang sendiri itu ada di tengah. Nah, begitulah tutorial kecil buat servis CVT motor kamu. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar Rizal semakin semangat kontennya. Dadah! Nah, karena servis tujuannya hanya untuk membersihkan debu dan mengecek kondisi part masih bagus atau tidak, maka servis CVT bisa dibilang tergolong murah dan mungkin agak sepele. Namun, dengan pengecekan rutin akan membuat kita mencegah terjadinya hal buruk kepada motor kita.